Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau mereview tempat yang baru saya kontrak ya teman-teman. Dan ini terase kecil telah saya yang bawa, baru saya taruh di sini. Ini ada sebuah kisah ya teman-teman. Katanya tempat ini, kata tetangga-tetangga, ya, katanya angker ya teman-teman. Angker. Ini saya mau mereview tempatnya. Kalau kita tuh tempat baru ya, yang penuh iman dan keyakinan, kita harus baik-baik ya teman-teman. Di tempatnya seperti ini ke belakang kita lihat, ini tempatnya memang agak gelap, agak sunyi ya teman-teman. Belakangnya, maaf teman-teman, kameranya agak buram ya, sedikit sempat buram. Dan ini adalah tempat kamar mandinya yang nanti akan kita rehab ya teman-teman, akan kita perbaiki ya. Yang namanya kita hidup di dunia ini ada namanya ya teman-teman, di dalam Islam pun kita diberitahu bahwa ada dunia manusia dan ada dunia makhluk lain, atau dunia jin, atau dunia walaupun namanya dunia malaikat gitu. Itu adalah dunia yang kasat mata ya teman-teman. Dan kita tidak memungkiri semua itu, karena itu di dalam Islam juga kita dikasih tahu gitu bahwa ada dunia lain selain dunia kita. Nah, namun tentang tempat yang disebut-sebut angker, itu bukan berarti kita harus takut atau apa gitu. Jadi kita mempunyai dunia masing-masing gitu. Kita mempunyai dunia masing-masing dan kita mempunyai tempat masing-masing gitu. Bukan kita memungkiri bahwa makhluk halus itu memang ada gitu. Yaitu disebut makhluk halus, tapi di dalam Al-Quran disebut dengan makhluk gaib ya, yaitu alam yang lain daripada alam dunia kita. Kita hidup berdampingan dan kita harus menjaga hal-hal yang yang bisa membuat keyakinan kita hilang, membuat iman kita tidak stabil gitu ya. Kalau kita yakin ada angker ataupun segala macam, itu mungkin memang benar ada gitu. Cuman secara keimanan kita, secara kita harus terlalu fanatik gitu ya teman-teman. Kita nggak harus terlalu fanatik, dan kita tidak harus selalu takut, karena semua yang ada di dunia nyata maupun di dunia gaib itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita percaya akan itu dan yakin dengan penuh keimanan dan kesadaran kita ya. Yaitu ada dua alam yaitu alam nyata ini dan alam gaib. Itu terdapat di dalam keyakinan kita, yaitu dalam rukun iman kita gitu. Jadi teman-teman, ini adalah tempat baru yang akan saya tunggui. Kita akan membersihkan karena sudah lama tidak ditunggu. Memang hawanya agak sedikit gitu, cuman kita pertama harus bersih-bersih dulu, tidak langsung ditempati, agar kalau seandainya memang ada sesuatu hal yang gaib di sini, mereka akan berseru-seru atau kita tidak mengganggu secara langsung. Kalau kita langsung tempati, itu kita sama saja dengan mengganggu secara langsung. Jadi awal-awalnya kita harus bersih-bersih dulu, perbaiki yang agak sekitaran 1 minggu itu kita hanya bersih-bersih aja dulu ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke tempat-tempat hal baru, saya rasa seperti itulah. Kita nggak langsung menempati, jangan langsung menempati, kita bersih-bersih aja dulu, beri ruang untuk mereka, mungkin ada makhluk lain yang mungkin sempat tinggal gitu, kita beri ruang untuk mereka beradaptasi dan atau mereka pindah gitu ya. Sekian rekaman video kali ini saya buat. Ini saya buat karena kata tetangga banyak isu-isu tempat ini angker atau gaduh gitu. Tapi insya Allah sudah berapa
kali saya masuk ke sini teman, alhamdulillah dengan penuh iman dan keyakinan kita tidak mengganggu, tidak ada sesuatu hal yang ganjil. Cuman kita harus tidak langsung bersih-bersih, pertama kita berulang balik ke sini, buka seperti ini, kita buka, besoknya baru kita bersih-bersih dalam 1 minggu. Setelah itu baru kita mulai menempati seperti itu teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing melolong? Oh, karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa ngeliat setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya pengen ngeliat setan, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita nggak perlu ngeliat setan. Kalau ada orang yang bisa ngeliat setan, Ustaz, saya tadi malam ngelihat gondoruo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, maka kamu mesti diruqyah. Tapi yang bisa ngelihat setan, matanya sudah dimasuki setan, karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah, itu adalah karamah yang diberikan Allah. Tapi mereka nggak pernah ngaku-ngaku. Ini baru sholat 2 hari udah bisa ngeliat setan di belakang. Tadi malam saya pulang pengajian Pak Ustadz, berat sekali. Saya lihat ke belakang, ada sundel bolong numpang 2. Emang dia nggak ada kerja lain mau numpang? Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kita hanya disuruh jaga, jaga, jaga. Jangan sampai setan mengganggu. Setan, jin, iblis, genderuwo, sundel bolong, suster ngesot, jin dan jun. Ini sebetulnya mana Pak Ustadz? Makhluk cuman ada 2. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Cuman ada 2. Makhluk yang nampak namanya ins. Makhluk yang nggak nampak, nggak kelihatan namanya jin. Jin ini terbagi 2. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna, buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasyada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim itu ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca. Qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'ana nafarum minal jin. Ada beberapa jin mendengar engkau baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami, kata jin, mendengar bacaan Quran Muhammad itu ajaba, ajib, amazing. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu ajib, menakjubkan. Makanya kalau ada qori baca Quran, ada jamaah yang tidur itu lebih parah daripada jin. Jin aja dengarkan baca Quran menakjubkan, dia bilang buka surat Al-Jin. Tapi ada jin itu jin kafir. Yang jin kafir itu apa kerjanya? Kanu li jahannama ataba. Mereka akan menjadi bahan bakarnya, kayu bakarnya api neraka. Jin yang baik muslim, jin yang nggak baik kafir. Ustaz nunjuknya jangan ke depan lah, oke ke belakang. Jin yang baik muslim, jin yang nggak baik kafir. Jin yang kafir inilah disebut dengan syaiton. Induknya iblis. Komunitasnya jin. Yang baik muslim, yang nggak baik kafir. Yang nggak baik ini kafir. Nama lainnya syaiton. Induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah. Adapun yang lain ini anak-anak buahnya semua. Apakah manusia itu juga bisa disebut setan? Ya. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan bahwa syayatinal insi wal jin, ada setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Kalau begitu auzubillahi minasyaiton, itu bukan cuma untuk jin, bukan. Terus untuk ente juga. Kalau ada nanti kawan yang selalu menggoda-goda, baca dia auzubillahi minasyaitonirrajim.
Ente mau ngusir setan ya? Ngusir ente. Kalau yang menggoda kita itu adalah jin, insya Allah kita baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau yang menggoda kita ini dari kalangan ins, kita baca ayat kursi dia lebih hafal dari kita.